Kami dari kelompok 9 mata kuliah IPA SD akan mendemonstrasikan magic paper. Sebelum melakukan demonstrasi atau uji coba, kami akan perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Yunus Brutarianto, NIM 226. Saya Grani Setiawati, NIM 228. Saya Novela Ayu Permatasari, NIM 225. Saya Denus Manadias, NIM 229. Dan percobaan alat bahan akan dijelaskan oleh Mbak Anggreni. Dipersilakan. Alat bahan yang digunakan yaitu air, lada bubuk, sabun cair, dan piring. Dan cara kerja. Cara kerjanya, pertama-tama tuangkan air ke dalam piring. Kemudian tuangkan merica bubuk secara merata ke dalam air yang telah berada di dalam piring. Kemudian jari telunjuk tangan diolesi sabun pencuci piring. Percobaan ini bertujuan untuk membuktikan bahwa sabun dapat menurunkan tegangan permukaan pada air. Kita akan membuktikannya. Di sini terlihat merica bubuk yang terdapat dalam piring menghindar karena adanya sabun. Karena di sini adanya gaya kohesi, yaitu yang membuat permukaan air menjadi cembung. Selain itu, sabun merupakan senyawa ionik yang di dalamnya dapat memutuskan ikatan hidrogen antar molekulnya, seperti itu. Sehingga merica bubuk tersebut dapat menghindar karena adanya sabun. Ya, ini dia percobaan dari kami. Percobaan ini bisa dibuktikan sendiri di rumah atau sebagai referensi untuk pekerjaan kuliah atau apa yang lain, sebagai referensi. Dan ini tidak berbahaya, bisa dilakukan oleh siapa saja. Sekian demonstrasi dari kami. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah IPA akan mendemonstrasikan atau menguji coba sains dalam mata pencarian dengan mengambil tema angin darat, angin laut, dan badai. Tujuan dari uji coba ini adalah mengetahui bagaimana cara nelayan untuk berlayar dan pulang kembali lagi ke rumah atau ke daratan dengan menggunakan alat botol bekas yang disusun seperti ini, sebuah tisu kecil ini, lilin, korek api, baskom, dan sebuah kapal-kapalan, dan ini kipas. Uji coba angin darat dan angin laut akan dilakukan oleh Mbak Novela. Dipersilakan. Pertama-tama sebelum botol dinyalai oleh lilin, botol terlihat tisu yang berada dalam botol terlihat diam karena di sini tekanan di luar botol dan di dalam botol sama. Kemudian kami akan menyalakan lilin tersebut dan memasukkan botol ini ke dalam lilin.
Setelah lilin dinyalakan dan dimasukkan seperti ini, terlihat tisu tertiup menuju lilin. Hal ini dikarenakan tekanan udara di bagian luar lebih besar ketimbang tekanan udara di bagian dalam, dan suhu di bagian luar lebih dingin daripada suhu di bagian dalam. Hal ini karena udara bergerak dari suhu yang dingin ke suhu yang panas, seperti itu. Kemudian hubungannya dengan nelayan adalah di sini diibaratkan yang sebelah sini adalah daratan dan ini adalah lautnya. Sifat laut yaitu lambat dalam menyerap dan melepaskan panas, sedangkan sifat darat kebalikannya, lebih mudah melepas dan menyerap panas. Sehingga pada malam hari proses pelepasan panas menjadi lambat, sehingga bagian laut menjadi lebih panas ketimbang bagian darat, sehingga udara bergerak dari darat ke laut yang dinamakan angin darat, sehingga nelayan menggunakan angin darat untuk berangkat menuju laut. Digambarkan seperti ini. Kemudian setelah hari telah siang dan laut telah melepaskan panas, darat menjadi lebih mudah menyerap panas, sehingga bagian laut terasa dingin dan bagian darat terasa panas, sehingga udara bergerak dari laut ke darat, dari bagian dingin ke panas. Digambarkan seperti ini. Kemudian nelayan bergerak dari laut menuju darat memanfaatkan angin laut. Digambarkan dengan seperti ini. Ya, percobaan tentang badai akan dilakukan oleh Indra ini. Silakan Indra. Badai terjadi karena adanya proses kondensasi uap air laut. Kondensasi yaitu proses mengembunnya uap air yang disebabkan karena penguapan air laut. Air laut tersebut membawa udara lembab ke sekitar atmosfer. Proses kondensasi melepaskan udara panas, dan udara panas tersebut yang akan menjadi mesin penggerak badai. Besar kecilnya badai dipengaruhi oleh jumlah energi yang dilepaskan pada saat kondensasi dan besar kecilnya uap air yang dilepaskan ke atmosfer. Faktor situasi seperti tekanan udara dan kecepatan angin juga akan mempengaruhi besar kecilnya badai. Dampak yang ditimbulkan badai, gelombang tinggi, hujan deras, angin kecepatan tinggi, sehingga akan mengganggu para nelayan dalam mencari ikan. Ini sudah demonstrasi atau uji coba dari kelompok kami. Dari uji coba ini dapat disimpulkan bahwa angin bergerak ke tekanan tinggi ke rendah, dari suhu yang rendah ke tinggi. Nelayan memanfaatkan angin darat untuk berlayar dan angin laut untuk kembali ke darat. Terima kasih. Ini semoga demonstrasi atau uji coba ini dapat menjadi referensi dan dapat ini percobaan ini apabila tidak percaya atau tentang yang ini atau yang ini boleh dicoba di rumah karena hanya menggunakan alat-alat sederhana. Ini dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.